Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang an-naqi, al-ghani. Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Hal yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang adalah dia memiliki sifat al-ghani. Dia kaya. Jadi orang ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang kaya. Namun kemudian ketika kita telusuri kaya yang dimaksud di sini di hadits ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kaya itu karena dia memiliki harta yang banyak. Innamal ghaniyu innamal ghina ghinan nafs. Sungguhnya dimaksud dalam Allah mencintai orang kaya itu adalah karena dia memiliki sifat kaya hati. Jadi senantiasa dia merasa cukup, hatinya lapang, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang kaya, kelihatan dia kaya, tapi tidak lapang hatinya. Sugih tapi merasa sempit hidupnya. Punya rumah di Jakarta, punya rumah di Bekasi, punya rumah di Bogor, punya rumah di Surabaya, tapi tidak ditempati. Di setiap kota ada rumahnya, tapi yang nikmati itu adalah tukang kebunnya. Tidak merasa cukup dengan banyaknya fasilitas yang dia miliki. Ada rasa hampa dalam hatinya, ada sesuatu yang kosong. Karena kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya rumah yang banyak misalnya, pejabat tapi masih korupsi, maaf ini. Jadi kalau ceritanya tuh Pak Prabowo itu ada komisaris utama itu gajinya itu ada istilahnya tantim, bonus
Jadi kalau perusahaan itu misalnya ada labanya, maka dia dikasih bonus. Bonusnya itu 40 miliar per tahun. 40 miliar. Nah, runtuh si tahun. Jadi kalau 5 tahun misalnya menjadi komisaris utama, kira-kira saya akan runtuh, Bapak Ibu. Diperkirakan gajinya itu yang dia dapat 3,5 miliar per bulan. Itu yang korupsi di Pertamina. Yang korupsi di Pertamina itu gajinya 1,8 miliar per bulan. Tapi korupsi murni. Masih korupsi juga. Kira-kira apa itu yang Anda cari? Dia merasa belum penuh, ya, batinnya belum penuh. Ya. Di Indonesia ini ada orang yang kekayaannya itu sampai lebih dari 100 triliun. Nah, misalnya beliau yang tahu ini karena beliau perbankan. Nah, saya tidak tahu 100 triliun itu kira-kira beragam eganar. Ya, kira-kira ke dia masih ke, ya, dibongkar apa dia masih ke. Ya, diperluas lagi untuk, ya, kira-kira. Tapi coba lihat, lebih 3 miliar, 2 miliar dia punya gaji, merasa belum cukup. Dia pernah sedih nagena. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu jangan simpan di hati. Ya, jangan simpan di hati, simpan di tangan. Ya, simpan di tangan supaya elok di onde-onde jadi itu, elok di gogos jadi itu. Kalau dalam hati itu, nah marida tinrota, tinro misalnya, wah, iya sesang. Fakiro beri beladui corona saya diterima kurutar oleh matin warga tinro wah 10 miliar utar perlu dibenina jangan sampai masih di tangan dan sirop kada yang kasih lo negara di Makassar 45 miliar duit dari bangin ada nanti ada begini coba. Jadi harta benda yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa tidur. Saya pernah dapat artikel Bapak Ibu. Jadi suami istri ini seorang pejabat. Suami istri pejabat. Ya, aja di pausia gajinya. Kada bahan itu kira-kira gajinya iya 300 juta na duai. Sedi-sedi anak-anak makunda itu apa? Sedi-sedi anak-anak makunda itu apa? Tiap hari itu diantar jemput itu ke sekolah anaknya itu. Kadere ke sopir pribadi nah. Ya. Tapi kemudian tiba-tiba dia kaget. Tak kini kilafo tomatoa. Ternyata ini sang anak ini, ya, dia bertemu dengan, ya mohon maaf ini, ya, si runtuk kidereke pengamen jalanan. Dia bertemu dengan pengamen jalanan, si Fuji. Si Fuji dia tahu. Jadi satu orang kaya raya, satunya lagi pengamen jalanan. Ternyata begitu ditelusuri nih sang anak perempuan ini,
dia tidak pernah merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Nasabah tetep itu lahilai di Bolana, ya, kerjanya di Jakarta, tempatnya di Bekasi, rumahnya di Bekasi, ya kira-kira seperti itu, ya. Jadi orang tuanya ini kerja, tinggallah dia sendiri. Dia merasa kesepian, ini sang anak ini kesepian. Akhirnya dia menemukan perhatian, ya, dia mendapatkan perhatian dari seorang pengamen jalanan. Akhirnya mau tidak mau menikah sama pengamen jalanan. Ya, elok nahono alena roh makum rai. Sangin nahudin naru derek roh murani. Kadai panggil aku tertarik kali roh di Qur'an roh. Kerah, ya roh ko napetik kiro gitar naro. Napa nak kelonan na? Wah, marna kali sedih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Coba Bapak Ibu, jadi kebaikan, ketenangan batin, ya, ketentraman itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ke misalnya Nabuhere misalnya, ya, ditakdirkan Bapak Ibu ke Mekah misalnya umrah atau haji. Coba kita datangi itu Museum Nabi di seputar Madinah itu, di seputar Masjid Nabawi. Ada Museum Nabi. Tapi terbolana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kira-kira ko totong itu kira-kira si jaka mani naletut tadi asa di anuna di balkon naro. Iya. Lalu kemudian atapnya itu pakai pelepah kurma. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rumahku surgaku. Coba dalam sejarah itu, dalam sirah Nabawi itu, Nabi kalau salat malam itu, salat lail itu nasabakna gondrong dereken, ya. Kecuali di situ beliau tidur, di situ juga beliau salat. Sampai-sampai ke elaki sujud dereken, nafasalairo dereken. Ya, nafasalairo dereken ro ajena ro yang Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu kecilnya rumahnya, tapi beliau mengatakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Ada orang yang kemudian punya rumah harganya 10 miliar. Tiba-tiba kalau hari Ahad tinggalkan rumahnya, cari hotel, bilang refreshing, apalagi ada istilahnya itu. Healing. Menenangkan diri. Bola tersebut miliar dari kehargaan. Lamu bikun dia sapat dari ke ondrong. Ternyata bulu Tommy pada lawan lawan. Bulu lawan lawan. Ya. Atau lalu sana dihiritasikan. Ya. Apa di sini? Pak, healing. Healing kan. Iya, menenangkan diri. Apakah tidak boleh kita kaya, Ustaz? Boleh. Boleh sekali. Ya, saya ulang, boleh sekali orang beriman itu kaya raya. Tapi jangan sebanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Yang penting tasuki papada Nabi Sulaiman sebab ngertian Nabi ta. Iya, tapi kalau dibawanya itu boleh.
Bawahnya itu boleh. Bicara orang kaya, Bapak Ibu. Ya. Ada orang kaya di Saudi, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Dia punya bank itu setara dengan BCA hari di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan lebih besar dari BCA. Jadi ada masjidnya yang di Mekah itu diatasnamakan Masjid Aisyah, nama ibunya. Ya, itu 2 lantai ke bawah, 3 lantai ke atas, berarti 5 lantai. Ya, 2 lantai ke bawah turun, 3 lantai ke atas, di 5 lantai. Itu orang salat di situ kira-kira kapasitasnya 2.500. Orang yang iktikaf di situ seluruh dunia itu biasa mendaftar lewat internet. Itu gratis, disiapkan sampai odolnya, sampai tusuk giginya disiapkan. Ya, kalau orang mau iktikaf di situ, tapi setelah serang kemarin itu cerita 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah ditutup pendaftaran. Iya. Itu gratis. Siapa yang biayai? Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Dia punya kebun korma di Qasim itu. Kalau saya tidak salah, kebun korma terbesar di dunia. Jadi kalau komite misalnya atau buka direken di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu beliau yang biaya itu. Setiap Senin Kamis. Kalau Ramadan, beliau semua yang biaya. Ya. Jadi kalau misalnya buka di Masjid Nabawi, ya 90% dari yang kita makan itu dari kekayaan beliau. Sama dengan di masjidnya. Jumat itu makan dulu orang yang jadi 2.500 ini makan dulu. Tapi beliau sangat sederhana. Jadi suatu ketika, ya, ini pengurus masjidnya beliau yang cerita, bila suatu ketika ada investor mau beli kurma di kebunnya. Dia cari ya pemiliknya, ya, dia cari pemiliknya, Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Dia cari di kebunnya, bilang saya cari Syekh Sulaiman Ar-Rajihi. Padahal yang dia tanya itu, ya Syekh Sulaiman ini. Dia bilang, mau apa? Bilang mau beli buah kurma. Ya kira-kira sekian, ya ratus miliar itu. Dia bilang, kita kenal Syekh Sulaiman Ar-Rajihi? Bilang, kenal. Padahal beliau ditanya, ya, saya kenal betul. Iya, bilang di mana bisa ditunjukkan? Iya, Syekh. Dia bilang saya nih. Iya. Bapak Ibu, itu orang cerita. Dia bilang saya lihat ini bapak tidur di atas pelepah kurma. Pakaian biasa. Ya. Jadi orang Arab itu, Bapak Ibu, salah satu kelebihannya orang Arab itu tidak pernah glamour. Ya, tidak pernah glamour kalau berpakaian. Pakaiannya itu saja baju kurung, baju putih. Lihat pakaiannya orang Arab itu. Jubah putih, terus apa itu? Ya, shimah, ya. Ya, itu kerudung merahnya itu. Itu mulai dari Syekh Salman sampai rakyat jelata. Itu ya kodi di Indonesia, kodi napa di tabakan, boleh di ya. Dari pakaiannya saja. Tapi mereka begitu, tidak ada.
Satu kelebihannya orang Arab, dia dermawan. Dan itu disebutkan dalam sirah Nabawiyah, bahwa salah satu hal yang menjadikan kaum muslimin cepat berkembang karena ya ada faktor pendukungnya, yaitu kedermawanan ya orang-orang Arab. Ya. Dermawannya orang-orang Arab di Mekah. Karena kalau orang ke Mekah itu sering kita dapati orang bagi-bagi roti, bagi-bagi uang, bagi-bagi, ya. Dia sebut itu halal. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Rajih ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kurang update apa beliau masih hidup, ya. Beliau hibahkan uangnya itu kira-kira 70 triliun. Ini sisa dari pembagian warisan ke anaknya. Kebetulan istrinya 3. Ya. Dia bagi itu hartanya itu, ya. Pembagiannya itu sudah full. Dia kutur di rekening embere maluan ya roh. Nah bagi-bagi yang dari rekening anak-anak binina. Masih tersisa 70 triliun uangnya. Akhirnya kemudian dia hibahkan ke kaum muslimin. Uang itu dia hibahkan ke kaum muslimin. Ketika beliau diwawancarai oleh TV Saudi, Syekh, kenapa dihibahkan itu uang? Dia bilang, saya nanti ya ketika terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan tidak membawa beban. Saya menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, terbang dalam keadaan tidak membawa beban. Jadi harta benda itu, Bapak Ibu, beban. Itu tanggung jawab itu. Iya, tanggung jawab. Kalau bisa seperti Nabi Sulaiman, itu bisa, atau seperti Zulkarnain punya kerajaan timur barat, ya, tapi tetap dia bertakwa, boleh. Atau seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf, kaya raya persahabat itu. Tapi begitu Islam membutuhkan sesuatu dari harta benda, silakan ambil. Mau berapa? 1000 unta, ya, sekian puluh dinar, sekian ratus dinar, sebutkan, ya, dikeluarkan semua. Ini yang dimiliki orang Arab. Makanya jangan heran kalau misalnya orang Arab itu ada bangunan masjidnya di Indonesia. Iya. Dan orang Arab itu kalau dia bangun masjid itu, dia tidak mau ditemani. Ya mohon maaf, ini saya kan kebetulan saya biasa juga diminta untuk jadi penanggung jawab. Dia bilang, bagaimana sih syaratnya? Pokoknya satu masjid utuh. Ya, kalau ada yang mau membantu saya tidak ada masalah. Yang penting saya mau mayoritas, sah mayoritas. Atas nama siapa Syekh? Atas nama nenek saya. Ternyata dia sumbangkan itu satu masjid itu untuk neneknya, kakeknya. Sulaiman Ar-Rajih ini punya masjid, namanya Masjid Aisyah. Tadi kita sudah sebutkan bahwa orang yang i'tikaf di situ tidak dipungut biaya. Jadi 2.500 itu tidak dipungut biaya. Ya, pokoknya saya tanya di situ petugasnya, dia bilang pokoknya apa yang antum butuhkan disiapkan semua di sini. Ya, saya bilang dari mana dananya itu? Ini untuk, ya, saya tanya, Syekh, ini masjid ini kan, ya, di atas 5 miliar ini per bulan ini biayanya. Dia bilang itu hotel yang di depan itu, ya, ternyata itu Syekh itu bikin masjid, tapi dia bikin juga hotel 3 di depan itu. Dari hasil hotel itu, itulah yang kemudian dipakai untuk membiayai masjid.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf ini bukan ini, tapi ini inspirasi bagi kita, bagi pengurus masjid. Sebaiknya itu saldo masjid itu kalau bisa diputar, dipakai untuk usaha, hasil usaha itu dimasukkan ke dalam masjid. Ya, dimasukkan ke dalam masjid. Ini salah satu cara. Ya, sebab kalau di Jogokarian itu, masjid di Jogokarian di Jogja itu tidak boleh ada istilah saldo. Pokoknya nol saldo. Kembalikan ke kaum muslimin. Kan uangnya kaum muslimin. Kembalikan ke kaum muslimin. Nanti kan dia akan, kalau kita apa masjid butuh, masuk lagi pasti ke masjid. Ya, dia seperti itu. Sama di Masjidil Haram juga begitu. Jadi itu hotel-hotel yang dekat-dekat Masjidil Haram itu, Tower Zamzam itu kan itu hibah dari raja, ya saya lupa, ya hibah dari kakeknya Raja Salman, ya. Itu hasil dari hotel itu yang Tower Zamzam itu diperuntukkan untuk Masjidil Haram dan hotel-hotel yang ada di sekitarnya juga begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kaya hati. Boleh kaya raya, pakai ada uang, ada ya segala macam. Tapi kita berusaha untuk bagaimana memanage keuangan kita seperti bagaimana para sahabat mengatur keuangan mereka. Jadi dalam perang, ya satu peperangan itu Nabi berpidato di hadapan sahabat, kita butuh kendaraan. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf, dia siapkan, saya 100 kuda, 100 unta. Codoki Abu Bakar Siddiq, iya si sepuh kajuna. Nah, seperti itu. Jadi kekayaan itu disimpan di telapak tangan, bukan dalam hati. Sebab kuke ditaruh, ayah roden loh. Nak dulu matiin roh. Nasabah, ya kita bersangka buruk sama orang. Akhirnya datang betul. Wah, ya engkau tahu bilang manu, lawi ku bolai, engkau tahu. Karena kita bersangka begitu. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintai seseorang ya yang senantiasa bersembunyi. Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyul ghaniyul khafi. Al-khafi di sini yang dimaksud ya al-khafi bersembunyi adalah dia senantiasa sembunyikan amal solehnya. Dia ke masjid dekai, pokoknya dia gak tahu bising. Ya ini saya sudah bagus ini. Ya, yang menyumbang hamba Allah 1 juta. Ini sudah mulai bagus ini. Ya, cuma ada juga kadang-kadang kalau disebut hamba Allah, biasa mana kata, ini 2 juta beri. Ya, 2 juta untuk beri. Ya. Atau biasa dia sebut itu, ya sebut di situ hamba Allah. Baru dia sebut sama temannya. Ya Raden 2 juta hamba Allah itu saya itu. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Hasan bin Ali bin Husain bin Ali bin Abdul Muttalib. Namanya Hasan bin Husain. Ini cucunya beliau. Hasan bin Husain bin Ali bin Abdul Muttalib bin Abu Talib. Bin Abu Talib. Yang biasa disebut dengan Zainal Abidin. Beliau ketika di Mekah, ia ketanggapan ini rekeng, dia bawa itu sembako.
Nah, sopo nero dia sembako ero. Kemudian dia datangi semua orang-orang yang tidak bisa beli sembako. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ini dilakukan selama 20 tahun. 20 tahun dari kayaknya Ibnu Jamar. Selain dia cari nafkah, salah satu yang beliau lakukan itu adalah membagi-bagi sembako kepada penduduk Madinah yang miskin selama 20 tahun. Maka mana netizen, kapan ketahuan? Setelah beliau meninggal. Begitu meninggal ini Ali bin Hasan bin Hussein, langsung togaga direkam pembagian sembako. Tidak ada pembagian sembako. Begitu di mandi, begitu di semme direkam, Bapak Ibu, biar salangkana direkam malotong natarwa sopong. Sehingga kemudian orang mengatakan beliau yang telah melakukan pekerjaan ini selama 20 tahun. Sebab setelah beliau meninggal tidak ada lagi pembagian sembako. Sampai kemudian beliau pernah mengatakan bahwa sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun misalnya ada apalagi kita ini kadang-kadang diberi amanah oleh umat untuk bagi hartanya lewat WIS misalnya. WIS. Mohon maaf ini kalau dipoto Ki. Ini laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawaban ini. Sebab itu kadang-kadang orang Arab sama kalau misalnya menyumbang satu masjid itu difoto itu. Pokoknya Pak Sulawar masih kira difoto. Laporan pertanggungjawaban. Kenapa? Karena ternyata banyak hari ini didapati oknum yang menyalahgunakan harta-harta yang dikumpul oleh kaum muslimin. Kalau itu nyata tidak ada masalah. Tapi jangan selalu mau viral. Sedikit-sedikit mau viral, jangan Kalau untuk kebaikan mungkin mau kalau viral tidak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar untuk dikenal, naudzubillah. Jangan mau dikenal lalu kemudian ingin viralkan apa yang kita lakukan di rumah. Jadi dia selalu menyembunyikan kebaikannya. Selalu dia sembunyikan kebaikannya. Sehingga kemudian dalam hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ada satu golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini bersedekah dia bersedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya kalau tangan kanan ini bersedekah. Kan biasanya kalau kita bersedekah itu paling tidak jari biota direkeng malar wampo direkeng, lalu kemudian yang kanan ini memberi. Tapi disebutkan dalam hadis itu tangan kanan bersedekah, tangan kirinya tidak tahu kalau dia bersedekah. Ini yang kemudian mendapatkan naungan nanti dari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita tidak sampai ke situ, paling kita bisa mendekati. Paling tidak ada ciri-ciri bahwa kita sudah melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 ini mudah-mudahan
ada yang bisa kita contoh, paling tidak menjaga ketakwaan kita. Ya, bagaimana caranya? Ya tentu saja, ya senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan sekuat mungkin, ya sekuat mungkin, sehingga kemudian ya dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan takwa di dalam hati kita. Ya, Omar direkeng ya 3 hal yang kemudian bisa dilakukan dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nabi tidak mengatakan bahwa hanya orang Arab saja peruntukan, ya kita peruntukan untuk hadis ini, tapi untuk semua, siapapun, apakah dia orang Arab, apakah dia orang Indonesia, apakah dia orang Eropa, kalau dia beriman dan dia bisa melaksanakan 3 ini, maka dia akan berhak mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.